Kalau ada tamu Bapak, kemudian dia tak pulang-pulang lewat dari duhur, maka Bapak segera siapkan makan siang. Apalagi nengok tamu sudah merengut begini. Merengut terus sudah meleleh keringat. Lapar dia Pak. Kalau ada tamu, bertamu ke rumah Bapak, lebih dari duhur tak pulang-pulang, itu adab kita tuh siapkan makan siang. Kan ada banyak sekarang GoFood, nasi padang pun 10.000 bisa kan. Jadi itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau kau beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhir, maka hendaklah kamu itu falyukrim, muliakan tamu. Muliakan tamu itu bukan begini, silakan Pak, bukan. Muliakan tamu itu adalah dermawan, berbagi kepada tamu. Jangan pilih-pilih tamu. Mentang tamunya Pak Lurah, mentang-mentang tamunya wali kota, dikeluarkanlah buah apel, buah anggur. Sekali kawan itu tetangga, air Sanford aja. 3 jam, 2 jam Sanford aja gelas, sampai 6 gelas habis dia dari saking laparnya. Tak dikeluarin jajan, padahal di dalam tuh kue-kue snack banyak. Ini tak boleh kita. Jadi yang dimaksud dengan memuliakan tamu itu jangan pilih-pilih tamu. Mentang-mentang tamunya tetangga, hanya dikeluarkan Sanford. Mentang-mentang tamunya kawan sendiri, tapi sekali datang orang DPR atau segala macam, dikeluarkanlah. Ini tak boleh. Termasuk juga ketika sudah adabnya lewat dari jam duhur, maka kita siapkan makan siang. Dulu zaman Rasulullah, ada sahabat bertamu kepada salah satu sahabat, dan sampailah waktunya makan siang. Di dapur itu hanya ada makanan 1 piring yang cukup untuk anak dan istrinya. Jadi bagaimana caranya sahabat nih? Dia pura-pura istrinya suruh bunyikan piring sama sendok. Saya bilang kawan, kita nggak mau balik katanya. Tunggulah dulu katanya. Kita ini kan ntar lagi ada makan siang. Kebetulan si kawan yang menerima tamu nih punya ternak ayam, ayam kampung Pak. Akhirnya sampai setelah 1:30 sampai jam 2 ada harapan. Akhirnya si yang punya rumah ini bilang sama anaknya. Kalau orang Sumatera tuh kalau panggil anak tuh apa? Ucok ya Pak ya. Ucok. Kalau di orang Jawa tole ya kan. Kalau di kampung saya cong. Kalau orang Sumatera itu buyung ya, buyung. Ah, buyung ya. Kalau ucok itu mana Pak? Ucok di mana? Sumatera Utara. Ah, kita pakai yang Sumatera Utara aja. Cok, ucok katanya. Nah, kalau di kampung kan tak ngerti pula Bapak, kan ada orang Madura di sini kan. Kalau di Madura kan cong gitu. Cok. Iya ya. Coba kau kejar ayam dulu itu katanya. Wah, kawan saya. Makan siang kita. Makan ayam kita katanya. Iya ya, kejar ya. Iya katanya. Sampai 2:30 Pak, nggak datang ucok tuh Pak. Saya berpikir lama, kata kawan, coba pikir, kan si ucok itu tadi disuruh ngejar ayam. Iya juga saya bilang itu. Saya cek si ucoknya, asik nak ngejar ayam tuh Pak keliling rumah, kejar ayam terus. Akhirnya tak betah kawan saya, udah balik kali, balik. Pak, saya mau balik dulu Pak katanya. Oh jangan dulu Pak Ustaz, ini masih ntar lagi. Si ucok masih ngejar ayam. Ya, kapan makannya kalau dikejar terus saya bilang gitu. Saya tanya sama si Ucok, Cok, kenapa kok kejar terus nggak ditangkap? Kita lapar. Kata ayah perintahnya suruh kejar aja Pak Ustadz katanya. Saya pikir iya juga, saya bilang gitu. La ilaha illallah. Yang punya rumah itu untuk ngapusin Pak, ngapusin sama tamu. Cok, tolong kejar ayam. Memang tak salah Ucok, rupanya Ucok itu asyik kejar ayam terus, nggak ditangkap-tangkap. La ilaha illallah. Ini modus namanya kan. Yang punya rumah itu modus untuk ngapusin si tamu itu. Jadi ini tentu yang pertama nih masuk. Jangan terlalu berharap kepada orang. Akhirnya kau lapar sendiri. Pulang. Akhirnya bukan senang Pak kita pulang dari rumah. Itu menggerutu Pak. Dasar pelit medit kedekut katanya. Dari jam 10 kami bertamu. Hanya air putih aja sama pisang. Waktunya makan siang. Ini menjadi pembelajaran Pak. Jangan tamu tuh diakal-akalin gitu. Jadi saya pun lama berpikir ini bagus nih jadi bahan materi ceramah seperti itu. Karena fakta. Ternyata memang benar Ucok pun tak salah. Perintahnya cuma ngejar, bukan ditangkap. Ya, kapan kita makan? Nah, ini salah satu bentuk orang ini terlalu pelit, terlalu medit. Nah, ini tak betul. Maka buang sifat tamak. Jadi sifat tamak itu Pak, sikap tamak bukan kita rakus dengan makanan, tidak. Merasa kurang. Kalau nanti ini dikasih ke orang, aku mau makan apa? Sama dengan Bapak. Makanya orang bersedekah kata Allah itu min khairin.
dari yang paling bagus. Kalau mau dikasih ke orang yang bagus, nih banyak orang ngasih ke orang kalau sudah tak cocok, tidak menjadi makanan favoritnya, baru dikasih ke orang. Nengok makanan kalau sudah sampai 3 hari, baru dikasih ke anak-anak. Pertama disimpan aja di kulkas, lama-lama karena tak ada yang makan, baru dikasih ke orang. Kenapa? Karena baginya dia tidak cocok dan tidak baik. Mestinya kita bersedekah tuh yang baik. Caranya gimana? Belikan orang itu kan masih bagus. Ini kadang banyak orang memberikan sedekah kepada orang yang jelek. Harusnya yang bagus. Bagus menurut kita. Kebanyakan orang kalau sudah tak bagus menurut kita, baru dikasih ke orang. Nah, ini tak betul. Maka jangan sampai sifat tamak. Jadi sifat tamak bapak-bapak ini sekarang sudah tahu bahwa sifat tamak itu akan melahirkan al-fakrul hadir. Kalau ada orang pelit, berarti dia ada sifat tamak yang menggerogoti. Maka jadi orang seperti ini kata Rasul tidak akan berhenti.